Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa, mendoakan kita semua dalam program yang insya Allah kita sukai bersama, yaitu Aku Suka, di edisi ke-19 di tanggal 19 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa perjalanan spiritual kita mengisi ibadah di bulan suci ini telah sampai di hari ke-19. Dan tentunya ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk menunaikan ibadah dan juga optimis untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan dua hal utama. Satu, kita tentunya selalu termotivasi untuk bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dari awal Ramadan sampai dengan hari ke-19 ini dengan penerimaan terbaik insya Allah. Dan yang kedua, ini tidak kalah penting untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dari mulai kita balik hingga saat ini. Dan semoga dengan itu semua rahmat Allah diturunkan kepada kita, hidup dalam keadaan yang nyaman dan baik, serta pulang dalam keadaan tenang dan meraih status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ikhtiar kita untuk mewujudkan itu, kita akan coba lanjutkan bahasan kita dengan meraih satu momentum kemuliaan yang hanya hadir di satu malam di bulan Ramadan. Untuk itulah saat ini kita akan mencoba mengkaji, membahas, menganalisis, dan memburu waktu malam mulia ini, yaitu malam Al-Qadar. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin mencoba mengingatkan di pertemuan yang lalu dengan merangkum secara singkat dan padat bahwa nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran menjadi penting untuk kita ulas karena terkait dengan dua sisi utama. Satu, terkait dengan keistimewaan Al-Quran yang langsung diisyaratkan, bahkan disebutkan spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 itu dengan kalimat hudan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Dan telah tuntas saya uraikan bahkan dalam dua pertemuan yang lalu, hudan tiada lain berfungsi sebagai pedoman hidup yang tidak hanya cukup untuk dibaca sekalipun itu berpahala, tapi lebih akan bernilai jika isinya dikeluarkan oleh kita menjadi titian dan pedoman kehidupan sesuai aktivitas yang telah kita rencanakan. Sekali lagi, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, turunkan dari semua ayat-ayat yang terletak di surah-surah mulia itu sesuai dengan aktivitas yang akan kita titi, turunkan petunjuknya, ikuti arahannya, dan kita akan rasakan perbedaan dan raihan kesuksesannya. Pun demikian, keistimewaan Al-Quran memiliki korelasi yang sangat erat dengan malam Al-Qadar yang penuh dengan rahasia. Ada banyak rahasia yang terkait dengan malam Al-Qadar yang diantara rahasia terbesarnya adalah terkait dengan alur kehidupan kita, masiratul hayat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan Allah yang sangat sempurna. Baik sebelum itu dialami, sedang dilalui, ataupun akan kemudian kita dapati. Allah mengetahui dan telah tuntas saya uraikan di pertemuan yang ke-18 edisi kemarin. Baik, dan kita pula telah temukan korelasi antara keistimewaan Al-Quran dengan rahasia Al-Qadar ini, bahwa dalam rangka meniti alur kehidupan kita, mustahil kita berjalan melalui hidup tanpa petunjuk. Bahkan dalam hal yang simpel saja, untuk sekedar kita pergi ke tempat tujuan. Saya dari Bekasi ingin ke Semarang, tidak punya petunjuk arahnya, akan sulit sampai ke tujuan, bahkan mungkin boleh jadi diduga akan tersesat di perjalanan.
Entah itu bisa mampir ke satu tempat atau tergoda oleh suara-suara yang datang. Ada suara tukang es krim, ada suara tukang somai, ada suara tukang nasi goreng. Ya, mungkin saja membuat perjalanan kita terlambat dan sulit sampai ke tujuan. Baik teman-teman sekalian, untuk itu kehidupan yang lebih kompleks, baik sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu, ya, keluarga besar, karyawan dan seterusnya, kita memiliki tuntutan untuk menjalani kehidupan itu dengan penuh kemudahan. Karena itulah kita butuh pedoman, dan disinilah korelasinya lahir antara Al-Qadar dengan Al-Quran. Qadar kita telah diatur, dan hudan petunjuk Al-Quran menjadi cara terbaik untuk menjadi acuan dalam menjalani alur kehidupan ini. Rumus ini bila kita ingin turunkan dalam konteks pemberian, hudan ini sifatnya pedomannya, pemberiannya kata kerjanya disebut dengan hada. Ya, hada, sering kita katakan hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hudan kepada kita dan Anda semua. Hada. Sedangkan qadar, kalau kita ingin jadikan dalam bentuk kata kerja bersifat pemberian, memberikan alur kehidupan untuk kita lalui dan memberikan peran kepada kita untuk berikhtiar dari sebagian alur hidup yang kita akan lalui, maka bahasa Arabnya kita katakan qaddara, yuqaddiru, qaddar. Antara qaddara dan hada, relasi ini dipertemukan langsung oleh Al-Quran dalam firman Allah di Quran surah Al-A'la, surah ke-87 itu. Ya. Di ayat yang ketiga, ketika Allah berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Walladzi qaddara, dialah Allah yang telah menetapkan alur kehidupan kita dan mengetahui jalannya, fahada, namun tidak membiarkan kita tersesat menjalaninya, namun memberikan pedoman kehidupan untuk mudah kita menjalani alur kehidupan yang kita titi, yaitu lewat Al-Quranul Karim. Nah, ada yang lebih menarik dari sini untuk kita kaji dalam pertemuan edisi ke-19 ini, yaitu turunan dari keistimewaan Al-Qadar yang tidak hanya mengandung rahasia yang telah kita uraikan korelasinya dengan Al-Quran di pertemuan yang lalu. Bila kita ingin mencoba turunkan beberapa keistimewaan malam Al-Qadar sehingga menjadi seperti yang kita lihat, ternyata tidak hanya ada korelasi dengan Al-Quran yang sangat indah menjadi pedoman dari inti kehidupan, tapi juga melahirkan keistimewaan yang hanya ditemukan di satu malam ini. Jadi kalau Anda cari di malam-malam lain selain Ramadan, teman-teman sekalian, maka kita tidak akan pernah mendapatinya dan mustahil akan menemukannya. Nah, karena itu, mari kita lihat di antara keistimewaannya, Allah menjanjikan pahala yang sangat melimpah. Bahkan dalam konteks ini, langsung diturunkan satu surah, di surah 97 itu, yang kemarin kita tuntaskan. Di ayat, teman-teman sekalian, yang keduanya, ketika Allah katakan, ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat keduanya Allah mengajak kita untuk mencari pengetahuan, menantang kita. Tahukah engkau apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Maka diteruskan ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, di malam Al-Qadar itu Allah berikan limpahan pahala yang luar biasa, lebih daripada 1000 bulan. Kemarin saya tuntaskan setidaknya senilai dengan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran senilai 83 tahun. Ya, sholat senilai 83 tahun. Setidaknya demikian. Demikian pula kita dapati peluang dosa diampuni. Bahkan jelas dalam lisan Nabi SAW ketika Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Man yaqum, riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangkit mendapati malam Al-Qadar, menunaikan ibadah, salat di dalamnya, maka ia jika menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan kekuatan iman, berpeluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sejak mulai balik sampai detik dia beribadah itu. Allahu Akbar. Malam Al-Qadar. Demikian pula ada peluang doa-doa dikabulkan karena malaikat itu begitu mereka berlomba untuk turun ke bumi. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam Ruhul Amin ikut turun.
Ya, bukankah jelas kalimat yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Malaikat-malaikat turun. Banyak sampai Ruhul Amin, malaikat Jibril pun turun. Dan penyertaan malaikat saat turun terhadap orang-orang yang tengah ibadah menghidupkan malam itu, salah satu konsekuensinya, banyak narasi dalam hadis menyebutkan, adalah mengaminkan doa-doa yang dibohonkan. Bukankah ketika orang sholat, ya, yang sebelumnya Nabi menyampaikan hadis tentang orang sholat di malam Al-Qadar, bukankah ada redaksi hadis Nabi SAW ketika seseorang kemudian membaca Al-Fatihah kemudian amin, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Artinya, Pak, ketika seseorang mengucapkan amin, malaikat mengatakan amin. Bukankah Al-Fatihah bagian dari doa? Ya kan? Di hadis yang lain, ketika Nabi menyampaikan tentang keutamaan Al-Fatihah, sampai berkata dalam hadis qudsi, ya qala Allahu jalla wa ala, ya qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat itu dua bagian antara hak aku dan hak hambaku, kewajibanku dan kewajiban hambaku, wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar dalam menunaikan inti salatnya ini, ya apapun yang ia minta aku kabulkan. Apa redaksi selanjutnya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi. Mengucapkan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna 'alayya 'abdi. Mengucapkan maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku, kalau hambaku benar sampai bacaan ini salatnya, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Saat dia mengucapkan amin, malaikat amin, bonus dapat. Ya, Anda berdoa, samping malaikat, Anda berdoa, kata malaikat amin, 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 amin. Peluang banyak bisa diraih dan kesempatan ini tidak akan terulang. Hadir ketentraman, jelas, nasnya langsung dari Al-Quran, di penutup surah Al-Qadar. Salam. Ya, salamun hiya matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh dengan ketentraman, penuh dengan kedamaian. Karena itu otomatis ketika seseorang mendapatkan ketentraman itu, mendapatkan ketenangan itu, maka orang yang meraih malam Al-Qadar akan berdampak pada keadaan hatinya yang lapang dan perilakunya yang lebih tentram. Akan terlihat nanti esoknya tenang, nyaman, lebih tentram, ya, lebih nyaman, tindakan-tindakannya ada perubahan, Masya Allah. Dan di antara yang terakhir, lahir kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diisyaratkan di Quran surah ke-44 itu, ya, Quran surah ke-44 Ad-Dukhan, ya, di ayat yang ketiga, mushaf standar di halaman 496, baris yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Jadi orang yang mendapati malam itu, dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Al-Qadar. Hanya di waktu ini, tak berulang di waktu-waktu lainnya. Karena itulah kemudian menjadi penting malam ini untuk kita buru. Sehingga kita tuangkan dalam tema materi kita saat ini, memburu malam Al-Qadar. Baik, jika kita ingin katakan, ya Allah, saya ingin meraihnya, ya Rasulullah, saya ingin memburunya, maka kapan itu terjadi? Kemudian bagaimana saya menyikapinya? Amal apa yang harus saya lakukan? Jika doa dikabulkan, apa yang harus saya minta? Dari tiga persoalan ini, dari tiga pertanyaan ini, kita turunkan menjadi inti bahasan kita dalam 3 poin utama. Kapan waktunya malam Al-Qadar? Amal apa yang mesti kita kerjakan jika bersamaan kita dapat di malam itu? Dan doa apa yang paling utama yang harus kita mohonkan jikalau kita dengan izin Allah mendapati momentum yang dimaksudkan? Baik, secara cepat mohon izin saya bukakan untuk slide selanjutnya di flip chart yang kita bisa simak bersama. Bismillah. Kita mulai dengan bagian pertama. Waktu Lailatul Qadar. Memburu
waktu malam Al-Qadar. Kapan itu terjadi? Karena malam ini, momentum mulia ini, diisyaratkan oleh Al-Quran hanya bersumber dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu dengan segala keagungan kami dan segala kemuliaan Al-Quran di malam Al-Qadar. Karena sumbernya disampaikan oleh Allah, maka kita harus mencoba mencari keterangan yang bersumber dari firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, di sini kita pentingnya melihat dalam narasi Al-Quran seperti apa isyarat malam Al-Qadar itu terkait dengan turunnya Al-Quran diinformasikan kepada kita. Setelah itu, kita lihat bagaimana penjelas, penafsir Al-Quran yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita tentang isyarat Al-Quran terkait waktu dimaksud. Mari kita cepat untuk melihat narasi Al-Quran terkait dengan turunnya Al-Quran. Teman-teman sekalian, malam Al-Qadar dikaitkan erat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Sedangkan redaksi turunnya Al-Quran itu setidaknya diungkapkan oleh Al-Quran dengan dua diksi utama. Satu, menggunakan kata anzala, ini. Yang kedua, menggunakan kata nazzala, yang ini. Dalam rumus bahasa Arab secara cepat, jika kita menggunakan versi yang pertama, anzala, yunzilu, maka ini menunjukkan sebuah peristiwa yang berlangsung sekaligus, keseluruhan, tanpa ada tahapan. Sebaliknya, jika kita gunakan kalimat nazzala, yunazzilu, menggunakan tasydid, maka ini menunjuk proses yang bertahap, munajjaman, tadarrujan, ya. Baik, sebuah proses jika dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, bila kita gunakan redaksi yang pertama, ini menunjuk Quran isyaratnya diturunkan secara sekaligus, secara langsung. Jika kita menunjuk pada redaksi yang kedua, nazzala, maka ini menunjuk turunnya Al-Quran secara bertahap, berproses. Dan ulama sepakat bahwa tahapan penurunan Al-Quran yang berlangsung secara berproses itu, itulah tahapan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak mulai periode Iqra berlangsung di Gua Hira itu, ya, pada tanggal 21 Ramadan. Ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menghimpun dengan sangat indah keterangan ini. Kata beliau, proses terjadinya turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap diawali dalam usia beliau 40 tahun, ya, kemudian 6 bulan, kemudian 12 hari. Ini dalam perhitungan Hijriyah. Nah, ini menarik sekali karena nanti di hadis riwayat Muslim, ya, nomor hadis 2263 disebutkan bahwa Nabi SAW mengalami pendahuluan untuk proses penerimaan wahyu pertama melalui mimpi yang benar, ya, ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang nyata, yang benar, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu berupa dari tanda kenabian. Ya, ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi hadis Muslim nomor hadis 2263 disebutkan langsung oleh Nabi SAW, mimpi yang benar itu bagi para nabi adalah satu di antara 46 tanda kenabian. Ya, karena itu Nabi Yusuf kan pernah bermimpi, ya kan? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Yusuf melihat, ya kan? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud hormat di hadapannya. Bermula dari mimpi, tanda kenabian. Demikian karena itu bagian dari tanda kenabian, maka Nabi Muhammad pun SAW penghulu para nabi, pemimpin para rasul mengalami itu pula. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Masya Allah.
Jadi tepat sekali 6 bulan itu diawali pendahuluan, kemudian dalam usia 40 tahun setelah periode ini beliau menerima wahyu pertama. Dalam perhitungan kalender Masehi, usianya 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Jadi kalau ada referensi sejarah menyebutkan beliau menerima wahyu dalam usia 40 tahun, itu yang dimaksud pendekatan Hijriyah. Karena ini memang patokan dalam kalender Islam, dalam perhitungan dan penempatan peristiwa-peristiwa tertentu termasuk pelaksanaan ibadah. Apa hikmahnya menggunakan Hijriyah dalam pelaksanaan ibadah? Sehingga terasa kenikmatan dalam ibadah itu dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Anda bayangkan kalau sedang puasa sekarang, menggunakan penanggalan kalender matahari, maka Allahu Akbar bisa dipastikan yang kena musim panas puasanya akan musim panas terus sepanjang tahun. Yang musim dingin akan dingin terus sepanjang tahun. Tapi ketika menggunakan Hijriyah, bukankah akan berputar? Sekarang mungkin musim panas, sekarang mungkin musim panas, nanti musim dingin, nanti musim semi, nanti musim gugur, dan seterusnya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Kita akan fokus bahwa narasi yang menggunakan diksi nazzala dalam konteks penurunan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Sejak mulai usia 40 tahun, 6 bulan 12 hari, kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun selama di Mekah itu, dan 10 tahun selama di Al-Madinah Al-Munawwarah. Redaksi ini kita temukan misal di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga, ya, di halaman 50 di mushaf sebelah kiri baris pertama. Allah langsung mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ya, Allah telah menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an secara berproses, bertahap, dengan cara yang benar, ya kan? Dengan sumber yang nyata, dengan hukum-hukum yang benar. Baik, apa hikmah diturunkan secara bertahap itu kepada Nabi? Dijawab di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 32. Ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikian supaya kami memantapkan ayat yang diturunkan itu menghunjam pada jiwamu. Ya, bayangkan kalau diturunkan sekaligus. Kan enggak semua terasa. Ya, demikian Anda lah kalau saya sampaikan ceramah ini dalam tempo misalnya 10 jam tanpa henti. Berapa yang masuk ke jiwa kita? Tapi kalau saya sampaikan kultum, ya, walaupun kuliah terserah antum, bisa edisi pertama 15 menit, kedua 20 menit. Tapi karena parsial sifatnya, kan terasanya beda. Dapat ilmu hari ini, menghunjam ke hati, kita amalkan. Besok ilmu baru lagi, menghunjam ke jiwa, kita amalkan. Kan berproses itu lebih nyaman. Baik ya? Nah, jadi ini bagian pertama. Adapun narasi yang kedua, proses turunnya Al-Quran diungkapkan pula dengan menggunakan diksi anzala. Baik bentuk aktif anzala ataupun pasif unzila. Dan ini yang paling menarik, yang terkait erat dengan proses turunnya Al-Quran yang dikaitkan dengan malam Al-Qadar. Karena redaksinya lebih banyak menggunakan yang ini. Turunan anzala, baik pasif ataupun aktif. Kita ambil contoh misalnya di Al-Baqarah. Ayat bahkan tentang rangkaian puasa. Ya, surah kedua ayat 185 yang sering kita bacakan di setiap edisi Aku Suka. Syahrul Ramadan alladzi unzila, bukan nuzila tapi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang diwajibkan kita puasa itu, itulah saat Al-Quran diturunkan. Baik, terkait dengan Al-Qadarnya. Di surah ke-97 menggunakan anzala juga. Dikaitkan dengan Al-Quran. Inna anzalna. Anzala plus na menunjuk keagungan. Ta'zimun nafsi. Ingat, bukan dalam konteks kami menunjuk Allah banyak. Awas, jangan salah di sini. Keliru bisa fatal. Ya, belajar dulu gramatikal bahasa Arab, baru kita mengerti. Jangan satu bahasa ditafsirkan lewat aturan bahasa lain. Nggak bisa kita memahami bahasa Arab, runtutan dengan gramatikalnya dipahami dengan bahasa Indonesia. Itu mustahil. Mesti masuk ke dalamnya baru mengerti isinya. Baik. Nah, di sini ta'zimun nafsi. Sering saya katakan bahkan di edisi yang lalu menunjuk pada keagungan Allah. Ta'zimu sya'ni. Keagungan kemuliaan peristiwa yang akan disampaikan. Informasi yang akan diutarakan. Seakan Allah ingin menyampaikan bahwa demi keagunganku.
dan kedahsyatan informasi yang akan aku sampaikan, sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu. Inna anzalna hu-nya kembali kepada Al-Quran. Ya, dhamir kata gantinya ke Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar. Nah, ini redaksi ini yang banyak digunakan terkait erat dengan turunnya Al-Quran dan korelasinya dengan malam Al-Qadar. Kita temukan juga di surah Ad-Dukhan tadi, ya, surah ke-44 di ayat ketiga juga. Ya Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya, Masya Allah, kami turunkan itu di malam penuh kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar, dan kami ingatkan pada kalian inna kunna munzirin. Ya, kami memberi peringatan pada kalian semua, kami ingatkan. Ya, ada sesuatu yang penting sampai Allah ingatkan kita semua tentang peran Al-Quran dalam kehidupan, tentang keistimewaan malam Al-Qadar. Baik, karena redaksi anzala menunjuk proses Quran turun sekaligus, maka apa yang dimaksud di sini? Disinilah pentingnya kita merujuk pendapat para ulama yang disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi. Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, rawinya cari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cukup panjang, dimulai dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ilal jannah sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum awrathul ilma atau warathul ilma. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan pengetahuan. Karena itu penting kita melacak pengetahuan dari para ulama yang bahkan sanadnya tersambung pada Rasulullah SAW. Saking dahsyatnya dan pentingnya ini, Imam Muslim sampai membuat satu bab khusus di hadis Muslim jilid pertamanya di halaman 119 itu tentang babul isnad minad din. Pentingnya sanad, urutan-urutan informasi, transmisi pengetahuan sampai ke Nabi yang disampaikan ulama kita. Pentingnya itu semua dalam memahami tuntunan-tuntunan dalam agama syariat Islam kita. Maka teman-teman sekalian, para ulama menyampaikan redaksi ini anzala yang menunjukkan turunnya sekaligus bukan menunjuk pada peristiwa saat diturunkannya Al-Quran secara bertahap pada Nabi Muhammad. Walaupun itu diketahui tanggal 21 Ramadan tadi yang saya utarakan, ya, 21 Ramadan di hari Senin. Ya, jadi ini turun hari Senin peristiwanya 21 Ramadan. Sedangkan yang ini yang dimaksudkan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, tingkat tertinggi ke Baitul Izzah, Sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi belum turun ke bumi. Ya, jadi turun ke langit yang langsung langit itu berbatasan dengan dunia. Belum turun, ya, belum sampai ke buminya. Kalau kita urutkan nanti keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis, ada berlapis-lapis ke langit ya, menuju sampai ke arsy yang paling tinggi. Wallahu a'lam seperti apa, tapi nanti saat kita berpulang, saat meninggal dunia, itu akan tampak kita saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh dan waktu kita nanti masih panjang, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua, langit ketiga, sampai di langit ketujuh, kemudian menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Ya, di surah Al-Buruj dalil tentang Lauh Mahfuz, fi lauhim mahfuz, diturunkan ke dalam Baitul Izzah. Ini untuk diumumkan saking dahsyatnya Al-Quran, pentingnya Al-Quran, diumumkan bukan hanya kepada penduduk bumi, Allah umumkan kepada seluruh penghuni langit. Ini maksud hikmahnya. Jadi dari tahap tertinggi diturunkan, malaikat yang ada memikul arsy tahu, malaikat di langit yang ke-6 tahu, langit ke-5 tahu, sampai ke sama'id dunya, semua yang bertugas diumumkan oleh Allah. Al-Quran akan turun sebagai alur kehidupan manusia, sekaligus menunjukkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa yang belum terjadi. Nanti ada yang akan bertanya tentang hukum khamar, yas'alunaka 'anil khamri. Kejadiannya kan baru nanti di zaman syariat. Ya kan? Saat disampaikan pada Nabi. Tapi Allah ingin memberikan pengetahuan kepada seluruh malaikat bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua peristiwa. Ini alur kehidupan manusia. Bagaimana nanti manusia berproses. Ini petunjuk-petunjuknya. Ini saking dahsyatnya Al-Quran. Jangankan ahlu bumi. Kata Allah, semua ahlu sama, ahlu langit mesti mengetahuinya.
Jadi sebelum disampaikan pada Nabi Muhammad, disampaikan dulu pada seluruh penghuni langit sekaligus menunjukkan status tingginya Rasulullah SAW. Jadi Anda bayangkan, penghuni langit menghormati Nabi Muhammad SAW. Kenapa anak bumi yang wafat di telan tanah lantas tega mencela beliau? Bahkan seorang non-muslim pun menempatkan beliau dalam urutan pertama manusia paling berpengaruh. Yang penuh dengan kelembutan, yang sangat perhatian. Tiba-tiba ada orang entah datang dari mana menyoal beliau. Yang orang ini pun belum tentu jelas segala kebaikannya. Baik, kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini, jika disebutkan proses ini berlangsung secara sekaligus, maka yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Sekarang kapan waktunya? Cari lagi di Al-Quran. Karena sumbernya di sini kan. Baik, peristiwa ini kita akan bisa lihat waktunya jika kita keluarkan kata ini pula, anzala. Cari kembali. Kita temukan di antara yang paling spesifik, dan ini pendapat sementara ulama pula, ada di Quran surah ke-8, Al-Anfal. Kalau kita temukan di ayat ke-41, paling kiri, sebelah atas, di pertengahan. Di halaman 182. Baris yang ketiga. Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Allahu akbar. "Wa ma anzalna", dan terhadap apa yang telah kami turunkan, anzala secara sekaligus. Yaumal furqani, pada hari pembeda. Yaumal taqal jama'ani, apa yang berbeda itu ketika bertemu dua pasukan yang beda. Satu pasukan iman dikomandoi Nabi Muhammad SAW. Satu pasukan ingkar dikomandoi Abu Jahal. Kapan bertemu Nabi Muhammad dan Abu Jahal dalam peperangan yang dahsyat itu? Perang Badar. Kapan terjadinya? Hari Jumat 17 Ramadan. Allahu Akbar. 17 Ramadan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumat. Jadi kalau kita ingin batasi peristiwa diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, terjadinya di hari yang paling mulia, yaitu Jumat. Karena Al-Qurannya mulia, harinya mesti mulia. Di bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Baik. Di waktu yang mulia, sehingga ditampakkan kemuliaannya. Tandanya apa? Bertemu dua pasukan. 17 Ramadan. Allahu Akbar. Ya, di tanggal 17, di bulan Ramadan, di hari Jumat. Dan kalau saya lompat sedikit, berbahagianya kita Indonesia, kita merdeka pun di hari Jumat. Di bulan Ramadan. Karena itu kita katakan di undang-undang kita tertuliskan jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, jadi keinginan luhur itu diletakkan terakhir. Jadi semua orang pengen punya keinginan luhur untuk merdeka. Tapi rahmat Allah belum turun. Ya, berkat Allah belum turun. Begitu berkah diturunkan, rahmat turun, Ramadan dapat proklamasi. Jakarta, kapan dibebaskan oleh Fatahillah? Ya, Fathullah atau Fatahillah atau Faletehan. Membebaskannya di bulan apa? Ramadan. 22 Ramadan teman-teman. Hari Jumat nanti. Ya, baik. Untuk Ramadan tahun ini, Jumat bertepatan. Ya, 22 Ramadan. Bertepatan dengan 22 Juni itu, 1527. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan seringkali bertepatan dengan Ramadan. Al-Quran itu mulia yang paling utama. Turunnya Ramadan, bulannya bulan Ramadan, harinya Jumat. Bersamaan dengan momentum Perang Badar. Nah, tapi apakah kita bisa simpulkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 17? Ya. Apakah kita bisa simpulkan setiap Ramadan tanggal 17 akan tiba? 17. Maka cari di malam yang ke-17. Ternyata teman-teman, pemahamannya tidak sesederhana itu. Karena setiap kita akan pahami Al-Quran, kita harus merujuk pada penafsir terbaik yang langsung ditunjuk oleh Allah. Lebih otoritatif. Kita siapa?
Ini Nabi langsung ditunjuk Allah. Ini Rasulullah, manusia terbaik. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasannya. Lacak dalam kitab-kitab hadis. Di Al-Bukhari, nomor hadis 2020. Tersebut juga di hadis Muslim, nomor hadis 1169. Dan ini saya sudah cek. Ya, cek langsung redaksi hadisnya, dilihat penomorannya, juga rawinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, Ummul Mukminin. Ya, apa redaksi nabinya? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir, bima ma'na. Berburulah kalian. Oh, makanya kita bikin judul berburu, mengambil sunnah Nabi. Berburulah kalian malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Ini 17 belum masuk nih. Ya. Nabi minta 10 terakhir. Ya, kalau malam kan berarti malam 21, 22, 23 sampai malam 30. Kalau jatuhnya 29 berarti malam 20 sampai malam 29. Nah, ini 17. Nah, ya gimana Ustadz? Ini kata Quran di syarat 17. Yang ini kata Nabi di 10 hari terakhir. Bahkan yang menarik, lihat lagi di sini teman-teman sekalian, di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2017. Kemudian juga riwayat dari Sayyidah Aisyah, cari di malam-malam ganjil. Ya, watri bahasa hadisnya. Cari di yang ganjil-ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Baik, ada lagi hadis dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di hadis Muslim ditemukannya, nomor hadis 1165. Spesifik cari di 7 terakhir yang ganjil. Ya, 7 terakhir yang ganjil. Berarti ya, kalau kita mulai dari 23, ya, 25, 27, 29. Ya, kan 7 terakhir kan dari hitungan 3 kan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kita lihatnya nanti 30, berarti dari 24 ya. Kalau ambil yang ganjilnya berarti malam 23, 25, 27, 29. Spesifik. Nah, di sini ternyata kalau kita kompromikan, kalau di fikih itu ada namanya al-jam'u wa taufiq. Ya, dikompromikan, disatukan untuk melihat kemana arah pemahaman ini. Nah, ini biasa standar. Kadang ada satu peristiwa hadisnya banyak, ingin menunjukkan tentang satu hal yang sangat lengkap. Kalau diambil sebagian nggak ketemu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim hadisnya banyak, ada yang menghitung sampai 70. Ternyata ketika dikumpulkan, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang nggak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Jadi tahu kita cara baca bismillah ada 4 cara. Pun demikian terkait dengan ini teman-teman, disimpulkan bahwa fase pertama kali saat turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pernah terjadi 17 Ramadan. Namun setelah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa pertama ini bisa Allah gantikan. Bisa dipertukarkan, bisa di malam ke-21, bisa di malam ke-23, bisa di malam ke-25. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku ditunjukkan waktunya, diberi tandanya, cuma kemudian setelah terbangun dibuat lupa tanggalnya, hanya diberikan tanda-tandanya. Jadi kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seperti ini, cepat berburu. Bahkan di riwayat lain kencangkan ikat pinggangmu. Lebih semangat lagi. Ini menunjukkan memang mahal malam Al-Qadar itu. Kalau murah langsung ditunjukkan. Tapi karena mahal, semua kita diminta berusaha. Coba lihat kompetisi. Kalau hadiahnya mahal kan kompetisinya berat. Kalau cuma power bank mungkin dia ya kompetisinya ringan gitu. Tapi karena ini hadiahnya ampunan dosa, hadiahnya rahmat, pahala berlipat, dibikin mahal. Nggak ditampakkan oleh Allah, dibuat kita berlomba sekencang mungkin. Dan bukankah perlombaan semakin kuat di lap-lap terakhir? Orang kalau maraton, balap sepeda, balap mobil, balap motor, pasti lap terakhir makin kencang. Karena itulah untuk mensupport kita, ini kadang karena Ramadan jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Awal-awal tuh orang makin kencang, penuh tempat ibadah, semangat. Kekinian, pertengahan, akhir, jadi seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmunya berkurang, nurun. Sekarang terjemahan cahaya dulu jadi nurun, berkurang. Ya. Ini semangat nurun untuk dimotivasi itu kata Nabi. Coba cari di 10 terakhir. Membuat kita semangat lagi. Dan Nabi kalau sudah menyampaikan petunjuk Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu
yuha. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, berarti langsung dari Allah infonya. Ditempatkan di akhir supaya kita lebih semangat lagi. Intinya kalau mau dapat, gampang. Ikuti isyarat Nabi secara lebih kuat di 10 hari terakhir nanti. Mulai besok atau mungkin lusa bagi sebagian tempat, kita masuk ini paling gampangnya gini. Paling gampang, setiap malamnya bangun. Kalau nggak mau ketinggalan. Itu aja. Itu paling cepat. Berburu paling cepat malam Al-Qadar, menyontoh Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Setiap malamnya dihidupkan. Malamnya dihidupkan. Itu paling gampang. Kapan waktunya? Dari mulai ba'da Isya sampai menjelang fajar. Seperti yang pernah saya uraikan dalam kesempatan sebelumnya. Ya, salamun kuncinya, clue-nya lihat. Hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajar, terbentang dari malam sampai menjelang fajar. Maka usahakan walaupun mungkin sekejap saja, 15 menit, 30 menit, demi Allah, demi perjuangan hidup kita. Sayang, cuma sekali. Belum tentu ketemu lagi. Bangun. Walaupun cuma 15 menit, pasang alarm. Silahkan. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang mulai dari ba'da Isya setelah tarawih. Siangnya dia istirahat, malamnya dia buru itu supaya bisa fresh bangun. Ada yang mungkin masih bekerja, ya WFH di rumah, siang masih beraktivitas, malam sebagian malamnya bangun. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan tinggalkan keseluruhannya. Ambil sebagian malamnya, itu nasihat saya. Nah, jika kita sudah dapatkan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang bisa dikerjakan? Dan doa apa yang bisa kita panjatkan, serta di antara yang paling utama, keistimewaan apa yang bisa kita raih saat kita mendapatkan itu semua, dan ternyata itu semua langsung dibimbing oleh lisan Nabi yang mulia kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa bacaannya? Seperti apa amalannya? Kita akan lihat insyaallah dalam tayangan Aku Suka pada edisi yang ke-20 sebagai persiapan amalan khusus di 10 hari terakhir malam Ramadan plus bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapati malam Al-Qadar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jikapun Anda mendapatkan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Anda bisa melengkapi, dan itu bukti paling otentik bahwa saya masih manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak perlu diperdebatkan, langsung diluruskan. Jika ada dalam salah nomor, Anda tinggal benarkan nomornya. Jika ada rawi yang keliru, Anda sampaikan pada saya untuk saya meluruskan. Yang penting referensinya kita temukan. Yang lebih utama, saya mengajarkan, saya berbagi bukan untuk menjadi amunisi supaya Anda pandai berdebat, terlebih mencela orang lain. Saya mengajar supaya kita bisa menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berpengetahuan luas dalam bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.